Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, salam bagi kita semuanya. Firman Tuhan pada minggu keempat setelah Trinitatis saat ini, dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, saya akan bacakan ayat 1 hingga ayat yang ke-9 bagi kita. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Semuanya manusia tentunya memiliki keinginan agar hidupnya terberkati. Persoalan dan pergumulan adalah sejauh mana korelasi antara keinginan dan upaya, usaha supaya hidup terberkati. Bila si anak menginginkan dia naik kelas, tentunya upaya usahanya adalah belajar keras. Bila kita menginginkan supaya kita memiliki kehidupan yang sehat, tentunya tidak hanya ada sebuah keinginan, tetapi ada sebuah upaya dan usaha mengatur pola. Misalkan pola makan, pola tidur, dan lain sebagainya. Ingin diberkati Tuhan adalah merupakan dambaan, harapan, keinginan banyak orang. Persoalannya adalah seberapa persenkah, bagaimanakah korelasi dan hubungan kesesuaian antara keinginan dengan usaha dan harapan mewujudkan harapan itu. Kita melihat dari firman Tuhan pada minggu ini bahwa kehidupan seorang anak Tuhan yaitu Abraham yang terberkati tentunya ada di dalam kehidupannya sesuatu yang sungguh luar biasa, yaitu usaha dari dirinya soal ketaatan, kesetiaan, iman dan percaya kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan melebihi apa yang dicita-citakan. Tuhan akan memberikan melebihi daripada apa yang diinginkan oleh setiap orang, yang mana orang itu memiliki ketaatan dan kerinduan kepada Tuhan Allah. Kita mengingat sejarah Zakeus. Target dalam hidupnya adalah dia hanya pengen melihat Yesus, tidak ada yang lain. Tetapi Yesus memberikan melebihi apa yang dia targetkan, memberikan
melebihi apa yang dia inginkan di dalam kehidupannya. Bahkan Yesus harus ada dan berada, tinggal bersama dia di rumahnya. Ada usaha. Dia mengenal dirinya, badannya pendek. Dia berlari walaupun banyak orang. Dia mengenal dirinya bagaimana dia supaya bisa melihat Yesus. Dia harus memanjat pohon. Karena target dalam hidupnya adalah dia mau pengen melihat Yesus. Tapi Yesus memberikan melebihi daripada apa yang dia inginkan. Zakeus, turunlah. Saat ini aku mau ke rumahmu. Luar biasa. Di sana ada komunikasi, di sana ada perjumpaan. Dan ketika perjumpaan Yesus dengan Zakeus itu memberikan sebuah paradigma yang berubah yang luar biasa. Change mind, berubah paradigma, berubah sikap. Dan perubahan itu dia tunjukkan mengatakan, kalau aku ada korupsi saya akan kembalikan. Dan dia juga mengatakan bahwa separuh milikku akan kuberikan kepada yang miskin. Ada perubahan. Ketika ada sebuah kerinduan, kemauan yang luar biasa, Yesus memberikan melebihi apa yang diinginkan oleh setiap orang. Saudara-saudara, Abraham sangat terkenal dengan bapa orang yang percaya. Hidupnya terberkati karena apa? Karena dia taat dan percaya kepada Tuhan Allah. Pergilah dari satu situasi ke situasi yang lain. Dari satu nuansa kepada nuansa yang lain. Dia harus berangkat. Berangkat dari mana? Dari negeri. Berangkat dari mana? Berangkat dari dan meninggalkan sanak saudara, meninggalkan ayah dan ibu. Ini memberikan sebuah pemahaman dan pemaknaan negeri dari segala pengaruh-pengaruh kehidupan yang ada di dunia sekitar, dari sanak saudara dan ayah, dari pengaruh kekeluargaan nenek moyang, hubungan darah. Dia harus berangkat dari sana supaya menomorsatukan Tuhan Allah. Usia 75 tahun, usia lansia tentunya sesuatu yang berat bagi Abraham untuk melakukan hal itu. Pertimbangan ini dan itu. Tetapi ketaatan kesetiaan kepada Tuhan Allah memerlukan pengorbanan. Ketika tidak ada pengorbanan, maka ketaatan dan kesetiaan itu tentunya sangat masih diragukan. Kesetiaan dan ketaatan harus dibarengi pengorbanan. Dia tidak memakai logika, dia tidak memakai mindset, dia tidak mengandalkan pemikirannya karena dia mampu menyadari bahwa pemikiran manusia itu terbatas. Jadi bukan soal kemampuan berlogika, tetapi iman. Bukan mengerti dulu baru percaya, tetapi percaya dulu baru mengerti. Karena di saat kita percaya maka Tuhan Allah memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengerti hal-hal yang tidak kita mengerti karena hakikat iman adalah demikian. Ibrani 11 ayat 1. Iman itulah sesuatu yang belum dilihat. Tetapi dengan percaya maka orang mengerti. Bukan dengan mengerti dulu baru percaya. Dia tidak mengandalkan pengertian logikanya supaya dia berangkat dari satu nuansa ke nuansa yang lain. Tetapi dia mutlak taat dan percaya hanya kepada Tuhan Allah. Dia tidak dengan berat hati. Dia tidak dengan setengah hati. Dia tidak dengan separuh hati. Tetapi dia mentaati Allah dengan sepenuh hati. Ketaatannya kepada Tuhan Allah dengan segenap hati. Ketaatan kepada Tuhan Allah tentunya tidak ada keraguan. Ketaatan kepada Tuhan Allah tentunya Allah di atas segala-galanya. Kita masih ingat peristiwa Petrus ketika di hadapan mahkamah agama. Dia mengatakan kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia. Mengasihi Allah dengan segenap hati, tidak separuh hati, dan tidak dengan setengah hati. Berbuat dan memberi dengan setulus hati, sehingga hal itu memberikan suka hati. Karena sering orang sakit hati, karena mungkin orang separuh hati mengatakan sesuatu, memberikan sesuatu. Tetapi menjadi suka hati ketika orang berbuat sepenuh hati, segenap hati, setulus hati, sebulat hati. Hati yang berbicara, bukan logika,
Bukan berarti logika tidak perlu, tetapi hati yang berbicara. Saudara-saudara, kita melihat juga Abraham setelah nats kita ini, dia mempersembahkan anaknya tidak separuh hati, tetapi sepenuh hati. Karena dia yakin dan percaya dan dia memahami bahwa apa yang ada dalam miliknya, dalam hidupnya adalah bukan miliknya, tetapi itu milik Tuhan Allah yang Tuhan titipkan baginya. Sehingga setiap Allah mengatakan itu harus kepada Allah, itu dia berikan seperti dia mempersembahkan anaknya Ishak. Apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita sudah menjadi orang yang taat? Apakah kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Allah? Jawabnya bisa menjadi alat ukur bagi diri kita sendiri dengan banyak pertanyaan yang harus kita ajukan ke dalam diri kita sendiri. Apakah sudah membuat Allah di atas segala-galanya dalam kehidupan kita? Ataukah ego yang masih mendominasi manusia? Ketika ego manusia yang mendominasi, berarti super ego kurang memerintah ego, kurang mengontrol ego. Super ego itu adalah firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan manusia, yang mengontrol manusia. Sehingga bukan pikirannya yang mengontrol manusia, tetapi super ego yang memerintah, yang mengontrol firman Tuhan. Apakah kita masih ragu atas firman Tuhan? Karena firman Tuhan benar-benar adalah yang Tuhan ilhamkan, yang Tuhan berikan kepada manusia. Firman Tuhan itu yang bekerja dalam kehidupan manusia. Bukan manusianya, bukan pikiran manusia yang bekerja. Bukan pikiran manusia yang mencoba-coba untuk memahami firman Tuhan dengan logika ansih. Itu makanya firman itu yang harus keluar untuk menerangi pikiran manusia, bukan pikiran manusia yang mencoba memberikan sebuah ide-ide untuk firman Tuhan. Tapi firman Tuhan itu benar dan adanya. Kita menjadi orang yang taat dan percaya kepada Tuhan Allah ketika kita memang tidak ragu atas firman-Nya. Apakah kita juga masih menganggap bahwa apa yang kita miliki ini adalah milik kita sendiri? Ini semuanya adalah milik Tuhan. Ishak adalah milik Tuhan, istri yang diberikan kepada suami adalah milik Tuhan, dan suami yang diberikan kepada istri adalah milik Tuhan. Bahkan anak yang ada di tengah-tengah keluarga adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Semuanya akan berlalu. Hanya satu yang tidak akan berlalu, yaitu kekekalan itu sendiri. Sehingga segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita yang bersifat sementara dan akan berlalu, ingatlah hendaknya itu menjadi kemuliaan dan keagungan bagi Tuhan. Apakah kita juga masih ada sungut-sungut ketika kita memberikan sesuatu, atau kita memberikan sesuatu mengharapkan sebuah pujian dan lain sebagainya? Maka bila itu masih ada, itu pertanda bahwa kita belum menjadi orang yang taat, belum menjadi orang yang setia, belum menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Apakah kita juga menjadi orang yang taat? Mari kita jawab dengan sebuah pertanyaan. Apakah saya mau pergi? Ketika Tuhan Allah mengatakan sama seperti Abraham, pergilah. Atau saya masih menunda? Atau saya masih berpikir? Atau saya masih mempertimbangkan hal ini dan yang lain? Ingatlah bahwa rencana Tuhan Allah adalah ya dan amin. Rencana Tuhan Allah adalah rencana kebaikan, bukan rencana kecelakaan. Ketika Tuhan Allah mengatakan pergilah, maka Tuhan Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya. Bahkan melebihi, seperti yang saya katakan, melebihi daripada apa yang dipikirkan oleh manusia. Ketaatan Abraham sangat nyata ketika dia berangkat meninggalkan situasi dan kondisi negeri, sanak saudara, tanah, dan lingkungan yang biasa dia diami. Dia harus berangkat. Dan Tuhan Allah mengatakan, aku akan memberkati engkau. Saudara-saudara, tentunya ini bukan hanya kepada Abraham dahulu kala, tetapi kepada kita, kepada keturunan kita, kepada sanak saudara kita, kepada kita saat ini. Tuhan Allah mengatakan, aku akan memberkati engkau. Tentunya berkat Allah jangan dilokalisasi. Hai sobat, hidupmu terberkati katanya. Kenapa? Iyalah, anakmu semua putih-putih katanya.
Emangnya kalau hitam tidak berkat Tuhan? Hai sobat, kenapa hidupmu terberkati loh, diberkati Tuhan? Kenapa? Anakmu semua tinggi-tinggi, jadi kalau pendek seperti saya ini gak diberkati Tuhan? Bagi orang Batak masih ada pemahaman mertua hoda beda terpasu-pasu ho bahasa enggak manguli sudah geleng muje mulusu manguli. Emangnya hanya kalau menikah aja? Tidak, jangan dilokalisasi berkat Tuhan. Mertua hoda bah tolu mobilmu je mulu saya ada buah mulu suadong buah nasi pasu-pasu di batadui. Berkat Tuhan jangan diklasifikasi manusia, bila seperti ini, bila ini tidak. Semuanya kita diberkati Tuhan Allah. Dengan apa yang ada dalam kehidupan kita, kita harus aminkan, mengatakan terima kasih Tuhan Allah, Tuhan telah memberkati aku. Bukan berarti kalau kita memiliki deposito yang banyak maka kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak memiliki deposito, kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Jangan terlalu sempit memahami berkat Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati manusia, tentunya berkat jasmani dan berkat rohani. Itu secara komprehensif. Tidak boleh dilihat hanya satu sisi saja. Janji Allah adalah nyata bagi Abraham karena ketaatan dan iman percayanya. Dan kita yakin dan percaya bahwa janji Allah memberkati kita itu nyata dalam kehidupan kita di saat dan di ketika kita taat dan setia dan percaya kepada Tuhan Allah. Luar biasa menjadi bangsa yang besar, namanya termasuk menjadi bapak orang yang percaya, memberkati orang yang memberkati dia, yang menyambut Abraham, dan sebaliknya juga mengutuk orang yang mengutuk. Ini juga menjadi peringatan sepanjang masa supaya menghormati, menghargai, mengatensi setiap hamba Tuhan, supaya tidak terlalu gampang mengejas setiap hamba Tuhan. Dan olehnya manusia mendapat berkat keselamatan. Ini yang luar biasa secara universal. Kalau kita baca Matius 1, dalam sejarah silsilah, Abraham dan seterusnya, Daud dan seterusnya, dan kepada Yusuf dan seterusnya, maka lahir Yesus. Inilah berkat yang luar biasa kepada dunia ini. Karena lewat keturunan Abraham seterusnya kepada Daud dan seterusnya kepada Yusuf, dan Yesus lahir dari Maria menjadi berkat yang luar biasa kepada dunia ini. Inilah berkat yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Olehnya manusia mendapat berkat keselamatan. Jadi berkat itu tidak bisa dilihat hanya dari segi materi saja, dari fisik saja, dari sejumlah banyak harta duniawi. Tetapi olehnya, oleh Abraham Allah berkarya, oleh kita Allah berkarya sepanjang masa. Hal ini tentunya bukan hanya berlaku bagi Abraham, tetapi bagi kita. Atas ketaatan kita Tuhan mau pakai kita. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita sudah menjadi berdampak guna di dalam kehidupan kita? Seperti liturgis tadi, apakah hidup kita menjadi sumber persoalan? Atau hidup kita selalu pemberi solusi di dalam kehidupan? Dimanapun kita berada, hendaknya hidup kita dirindukan oleh orang lain, memberikan kesejukan, memberikan solusi, bukan menambah beban. Luar biasa, saya sering berkhotbah, dari segi psikologinya saya sering mengatakan bagaimana hidup kita itu dirindukan oleh orang lain. Ketika orang lain melihat kita, waduh, kita melihat wajahnya langsung teduh. Daripada kita melihat wajahnya langsung naik kolesterol, naik asam urat. Maunya pendeta datang lalu jemaatnya mengatakan terima kasih Tuhan pendeta datang, sintua kami datang, luar biasa. Daripada pendeta datang atau sintua datang, ngaropat dita, kan sakit, ngaro sintua, peng mamuseon, akan luar biasa. Tetapi kehadiran kita kapan saja dan di mana saja menjadi membawa berkat, membawa kesejukan bagi orang lain. Yang terakhir saudara-saudara, kemana kaki menginjak, di situ nama Tuhan disanjung tinggi. Ini yang Abraham lakukan. Dia memberikan sebuah respon yang luar biasa atas ketaatan dan iman percayanya kepada Tuhan Allah, di mana dia mendirikan mezbah di Sikem.
Mezbah tentunya menjadi peringatan apa yang sudah dan sedang Allah lakukan di dalam kehidupannya. Sekali lagi, mezbah didirikan adalah sebuah peringatan atas apa yang sudah dan sedang Tuhan karyakan, Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Abraham. Mezbah sungguh sangat amat bermakna dalam menjalani panggilan Allah. Mezbah dan altar keluarga Kristen pada masa kini di rumah kita masing-masing mengingatkan seisi rumah kita bahwa Kristuslah yang menjadi nakoda atas bahtera kehidupan keluarga. Walaupun kita bergumul, walaupun kita mungkin di sana sini banyak penderitaan akibat daripada COVID-19. Bahkan kerinduan kita yang meluap-luap, seperti tadi kita ketemu pengennya menyalam seperti kebiasaan kita. Tetapi itu semuanya kita benam. Tetapi kita melihat ada sisi positifnya. Bahwa mungkin Tuhan mengingatkan bahwa dengan jarangnya ada mezbah, ada altar, ada persekutuan doa di tengah-tengah keluarga selama ini. Tetapi dengan COVID ini, suami, istri, anak duduk bersama di tengah-tengah keluarga. Mereka mendirikan mezbah di sana, memanggil nama Allah. Sehingga setiap keluarga mengatakan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah. Sehingga mezbah itu bukan hanya di Sikem, mezbah itu bukan hanya gedung gereja di mana gereja berdiri, tetapi mezbah itu ada dan berada di tengah-tengah keluarga, di mana imam itu semakin menyadari sebagai kepala keluarga mengatakan, aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan Allah. Kita mengadakan live streaming saat ini dan banyak jemaat kita yang menonton dan melihat di mezbah mereka masing-masing. Bukan hanya karena COVID ini, kiranya kita berdoa ke depan bahwa selepas ini juga mezbah-mezbah di tengah keluarga tetap dijalankan, dipanggil nama Tuhan Allah di sana. Karena setiap orang yang memanggil nama Tuhan Allah memperoleh keselamatan. Itu adalah jaminan dan itulah firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memanggil kita. Tuhan mau pakai kita. Dengan keberadaan bagaimanapun kehidupan kita. Tuhan mau pakai kita atas misinya. Kita harus yakin dan percaya bahwa misi Allah belum selesai dan akan berlangsung di dunia ini. Dan Tuhan mau memakai kita, bukan hanya memakai Abraham. Dalam berbagai kelemahan dan kelebihan kita, Tuhan mau memakai kita. Tuhan mengkehendaki supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Kuncinya adalah taat dan percaya mutlak hanya kepada Tuhan Allah. Tidaklah mungkin orang bisa menjadi berkat dan menjadi berkat bagi orang lain ketika dia tidak hidup taat, tidak hidup setia, tidak hidup beriman dan percaya. Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, Tuhan mengatakan kepada kita, pergilah, meninggalkan egosentris kita, meninggalkan kebiasaan lama kita, dan masuk bahkan terhisap di dalam sebuah misi, di dalam sebuah rencana Allah. Karena rencana Allah adalah rencana kebaikan dalam bagaimanapun keadaan kehidupan kita. Bahkan dengan segala sesuatu apapun yang ada di dalam kehidupan kita, itu mau Tuhan pakai untuk menjalankan misinya. Sehingga namanya diagungkan dan dimuliakan kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Yalah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Mencerahi kami dan menguatkan kami. Untuk senantiasa hidup taat hanya kepada Tuhan sebagai bukti dan buah iman percaya kami kepada Tuhan Allah. Biarlah kami menyadari bahwa setiap kami mau Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Dalam keadaan dan kondisi apapun. Terima kasih atas berkat dan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami serahkan hidup dan segala yang ada dalam kehidupan kami. Suka ataupun duka. Kami yakin Engkau Allah Immanuel yang selalu ada dan beserta kami. Nama-Mu diagungkan dan dimuliakan kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin.